Legenda Gunung Parang Barkas Persenjataan Pajajaran. Gunung Parang di Purwakarta dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang mulai dikenal oleh para pelancong, baik turis domestik maupun dari mancanegara. Keunikan dan daya tarik dari wisata Gunung Parang ini, selain dari keindahan alamnya yang begitu mempesona, salah satunya ialah adanya hotel dengan konsep menggantung di atas gunung, yang untuk mengaksesnya dengan cara mendaki terlebih dahulu dengan melewati tangga besi yang menjulang ke atas puncak. Gunung Parang merupakan pegunungan batuan andesit purba dengan ketinggian 963 meter dari permukaan laut, yang terjadi dari sebuah proses intrusi di mana magma membeku sebelum muncul ke permukaan untuk menjadi gunung api. Namun siapa sangka di balik gunung batu yang terletak di Kecamatan Tegalwaru ini dengan diapit dua bendungan, yakni Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Cirata, memiliki cerita yang melegenda pada zaman Kerajaan Pajajaran. Menurut para penduduk sekitar, pada mulanya nama gunung ini adalah Gunung Barang Panser Tunggal, yang seiring berjalannya waktu berubah pelafalannya oleh penduduk menjadi Gunung Parang. Menurut cerita masyarakat pada zaman dulu, Gunung Parang ini merupakan wilayah yang ditunjuk oleh Prabu Siliwangi menjadi salah satu tempat pusatnya pembuatan pusaka dan persenjataan para prajurit Pajajaran. Tentunya selain di Gunung Parang, terdapat juga daerah-daerah lainnya di Pasundan yang konon dijadikan tempat serupa sebagai sentra pembuatan senjata para prajurit Pajajaran, seperti di Sukabumi, Bandung, Cianjur, Majalengka, Kuningan, dan juga daerah-daerah lainnya. Masih tentang cerita legenda yang berasal dari masyarakat sekitar. Pada masa lalu, Gunung Parang juga menjadi tempat bersemedinya para petapa yang datang dari berbagai penjuru negeri. Tidak diketahui persis di balik maksud dan tujuan para petapa tersebut memilih Gunung Parang sebagai tempat mereka bersemedi. Namun jika dikaitkan dengan cerita di awal, mungkin saja para petapa tersebut adalah para ahli tempa atau empu yang termasuk ke dalam bagian dari proyek Kerajaan Pajajaran untuk proses pembuatan persenjataan para prajuritnya. Di sisi lain, terdapat pula kisah yang menceritakan akan adanya energi magis yang terpancar dari Gunung Parang tersebut. Konon para penduduk mempercayai bahwasanya Gunung Parang menyimpan energi besar yang dalam eksistensinya terkait dengan hal-hal supranatural. Para penduduk juga mempercayai tentang cerita adanya harta karun atau sebuah barang berupa intan permata yang tersimpan di Gunung Parang tersebut. Menurut mitos yang beredar, intan permata tersebut tidak mudah untuk dilihat dan diambil, karena keberadaannya dijaga oleh para pasukan harimau gaib yang dipimpin oleh harimau putih atau maung bodas. Sosok harimau dalam kepercayaan masyarakat Sunda pada umumnya menjadi salah satu simbol sakral yang mempresentasikan sosok Raja Agung Pajajaran, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Terdapat kepercayaan sosok harimau tersebut adalah sebagai peliharaan atau para prajurit gaib dari Sang Prabu Siliwangi. Penyebaran informasi akan keberadaan khodam atau pendamping Sang Prabu tersebut sudah menjalar ke hampir seluruh daerah Pasundan dari masa ke masa. Bahkan di hampir seluruh tempat wingit seperti hutan, gunung, dan laut di wilayah Pasundan dipercayai terdapat sekawanan sosok harimau yang bertugas untuk menjaga tempat tersebut. Jika diamati dari cerita yang melegenda pada masyarakat terkait dengan Gunung Parang, terdapat banyak orang yang datang ke gunung ini tidak hanya untuk berekreasi saja,
Namun, lebih dari itu, banyak juga yang datang untuk melakukan ritual-ritual yang bertujuan untuk mendapatkan segala hajat yang mereka inginkan, seperti kekayaan, pangkat jabatan, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat juga beberapa legenda yang beredar di masyarakat setempat mengenai sosok-sosok gaib penghuni Gunung Parang, seperti Nyai Ronggeng, Ki Patinggi, Ki Jonggrang, dan Bajamrong, yang konon dalam kisahnya memiliki kaitan dengan masa kerajaan Pajajaran. Dengan banyaknya kisah-kisah legenda yang berbau gaib, tak ayal jika masyarakat sekitar Gunung Parang masih mempercayai hal-hal mistis seperti teluh atau santet, pesugihan, dan lain sebagainya. Selain dari kisah-kisah legenda di atas, di Gunung Parang juga terdapat goa Belanda yang menyimpan sejarah masa lalu. Terdapat beragam cerita mengenai goa tersebut. Ada yang menceritakan goa tersebut dibangun untuk jalur kereta api, ada juga yang menceritakan sebagai tempat bersembunyinya para pejuang. Dan kisah lainnya menceritakan goa tersebut digunakan untuk menyimpan harta benda hasil rampokan rakyat pada zaman Belanda. Seiring perkembangan zaman, Gunung Barang yang lebih dikenal dengan nama Gunung Parang ini mulai berubah menjadi tempat wisata sejak tahun 2011. Sejak dijadikannya tempat wisata, kawasan Gunung Parang yang sebelumnya sepi dan terkesan angker, perlahan berubah menjadi kawasan yang ramai dikunjungi. Gunung Parang menjadi salah satu tujuan destinasi para pelancong, khususnya bagi mereka yang suka akan wisata alam yang memacu adrenalin. Keistimewaan lain dari gunung ini adalah memiliki 3 puncak yang berbeda, yaitu Tower 1, Tower 2, dan Tower 3. Setiap puncaknya memiliki karakteristik yang berbeda sebagai jalur panjat tebing dan pendakian. Setelah geliat wisata di kawasan tersebut, Gunung Parang kemudian tercatat sebagai gunung pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan jalur via ferrata atau jalur jalan besi, yang diresmikan pertama kali pada tahun 2015 silam. Dengan demikian, Gunung Parang saat ini termasuk ke dalam salah satu tempat wisata unggulan yang terdapat di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.